Sobat GPB, dimanapun berada, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Marianus Tepesi, sekarang melayani pekerjaan Tuhan di GPB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya. Mengakhiri aktivitas kita hari ini, baiklah kembali kita mendengar sapaan Tuhan melalui sabdanya, agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa merefleksikan segala sesuatu yang kita hadirkan pada hari ini dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur untuk seluruh kasih dan tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu. Dan jika pada malam hari ini kembali Tuhan berkenan menyapa kami melalui sabda-Mu, ialah Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, itulah yang memampukan kami untuk bisa memaknai firman-Mu dengan baik dan benar. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 6, ayat 12 sampai dengan 20, yang mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Seorang filsuf mengatakan, aku berpikir maka aku ada, dan keberadaanku ditentukan oleh pikiranku sendiri. Sobat GPD, kebanyakan dari kita, cara berpikir kita dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita di mana kita hadir, ada, dan berada. Sadari ataupun tidak disadari, seringkali kita terpengaruh oleh cara berpikir yang ada di seputaran kehidupan kita. Itu juga yang terjadi di sekitar jemaat Korintus pada waktu itu. Ketika mereka memahami bahwa tubuh itu jahat dan roh itu baik. Jadi tidak ada kaitan antara tubuh dan roh. Sehingga percabulan menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah. Dan tidak ada yang mempersoalkan pada waktu itu. Karena cara berpikir mereka terpengaruh dengan lingkungan di sekitar mereka. Dan pemahaman tentang tubuh itu jahat dan roh itu baik, itu juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat pada waktu itu yang memahami gnostik sebagai bagian daripada kehidupan mereka. Jadi tidak heran kalau apapun yang dilakukan oleh tubuh tidak ada kaitannya dengan roh. Dalam hal ini Paulus ingin meluruskan konsep berpikir dan cara berpikir jemaat di Korintus pada waktu itu, bahwa tubuh ini juga berharga. Dan tubuh ini adalah milik Allah.
dan juga tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang akan dihadirkan oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, agar mereka tidak keliru memahami kalau memang tubuh ini adalah milik Allah dan bukan milik kita. Dan cara berpikir itulah yang harus kembali hadir dalam ruang hati dan pikiran kita, agar kita tidak terjebak dalam pemikiran yang keliru yang berada di seputaran kehidupan kita, ataupun juga yang hadir dalam ruang hati dan pikiran kita. Sehingga jika pada hari ini kembali kita disadarkan dalam mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari ini, dialah cara berpikir kita itu menjadi baik dan benar, agar dalam perjalanan ke depan kita juga mempunyai konsep berpikir yang benar tentang tubuh ini. Kalau dikatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus dan tubuh ini adalah milik Allah, kita akan menghargai. Kalau memang ini milik Allah, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, ataupun juga tindakan-tindakan yang mencemari baik tubuh kita ataupun juga orang-orang yang ada di seputaran kehidupan kita. Nasihat terhadap percabulan adalah nasihat yang sangat relevan pada waktu itu, dan juga mungkin sampai dengan hari ini, untuk kita sebagai orang yang mempercayakan diri kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda yang ada di seputaran kehidupan kita. Tubuh dan roh adalah satu yang dihadirkan oleh Tuhan, dan tubuh ini bukan lagi milik kita melalui penebusan yang Yesus lakukan. Tubuh ini adalah milik Allah. Baiklah kita melakukannya sebagai kita menghargai pemberian Allah ini sebagai anugerah. Dan kalau kita memahami bahwa tubuh ini adalah milik Allah, kita akan melakukannya dengan baik dan benar. Kalau kita berpikir tubuh ini adalah milik kita sendiri, suka-suka saya dong, kalau saya melakukan apa saja, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Dan konsep berpikir yang keliru ini bukan hanya merusak diri kita, tapi juga akan merusak orang-orang yang ada di seputaran kehidupan kita. Dan jika sepanjang hari ini kita telah melakukan aktivitas, biarlah refleksi firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita dan kembali menyadarkan kita, apakah pada hari ini kita sudah banyak menyakiti hati Tuhan melalui tindakan dan juga tutur kata kita yang menyakiti sesama dan merugikan orang lain, dan kita juga tidak menghargai tubuh ini sebagai milik Allah, sehingga kita merusak tubuh kita dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Marilah kita renungkan kembali, ketika begitu banyak tutorial yang kita baca di media sosial bagaimana menjaga kesehatan tubuh, tapi marilah kita juga belajar bagaimana menjaga kesehatan hati dan jiwa, agar tubuh ini juga menjadi sehat dan juga tubuh ini menjadi kuat, untuk kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita berpikir tubuh ini adalah milik kita, tapi kita sudah harus berpikir tubuh ini milik Allah. Saya harus jaga, kita harus benahi, kita harus tata dengan baik dan benar, agar nama Tuhan dipermuliakan. Jagalah hati dan pikiran kita, agar tubuh ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sobat GPB, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kepadamu kembali kami memohon dan meminta Tuhan berkenan mengampuni kami, jika sepanjang hari ini kami sudah banyak melukai hatimu, baik melalui pikiran dan tindakan kami, yang pada akhirnya bukan hanya Tuhan yang terluka, tapi juga teman dan sahabat kami terluka karena tindakan kami yang merugikan banyak orang. Biarlah dalam pengampunanmu kembali kami ditata untuk menjadi jauh lebih baik dan benar di mata Tuhan, untuk melihat tubuh ini adalah milik Allah,
dan kami harus mempersembahkan kembali sebagai kemuliaan Allah, bagi kemuliaan Allah dalam gerak langkah kehidupan kami ke depan ini. Kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami menyerahkan kehidupan kami pada malam hari ini, hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Terpuji Kristus. Amin. Wah, weekend minggu depan kemana ya aku? Halo, morning Kak. Halo, selamat pagi adikku. Kak Pinkan, ada apa ya Kak? Kakak mau info nih, ada kegiatan IP Pelkat PT tanggal 24 September. IP itu apa Kak Pinkan? IP itu ibadah penyegaran iman. Nah, IP kali ini diikuti oleh teruna, kakak pelayan PT, dan orang tua teruna di seluruh Indonesia. Wow, aku mau ikut dong. Ikut dong dek, jangan lupa catat tanggalnya ya. Ibadah penyegaran iman Pelkat PT tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 September pukul 16.00 WIB via Zoom ya. Kak, aku ajak teman-teman aku ya. So pasti dong, ajak semua ya dek. Oke, siap Kakak cantik. Terima kasih informasinya. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati.